Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian yang tiada henti-hentinya. Tiap detik yang berlalu di situ nikmat Allah selalu melimpah kepada kita sekalian. Sehingga jika kita menghitung betapa banyaknya nikmat Allah, kita sekalian tidak akan mampu menghitungnya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung berapa jumlah nikmat Allah itu, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maha benar Allah yang lagi maha agung. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita berada di tanggal kedua bulan Muharram. Artinya kemarin tanggal 1, kemarin tahun baru Hijriah menurut kalender Hijriah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu itu terasa seakan-akan cepat dan terasa pula seakan-akan lambat. Melihat suasana apa yang melingkupi diri kita saat berjalannya waktu itu. Kalau waktu itu kita berada di lingkungan yang menyenangkan, rasanya seperti lama waktu itu. Seperti cepat, maaf. Tapi begitu kita dalam suasana yang tidak menyenangkan, waktu itu seakan-akan lama sekali. Dan perlulah kita perhatikan salah satu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman, dilanjutkan dengan beramal sholih dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di tempat di dunia ini seakan waktu itu seperti tadi saya katakan terasa cepat dan kadang-kadang terasa lambat sekali.
Jamaah yang dirahmati Allah, padahal waktu itu relatif, bisa terasa cepat dan bisa terasa lambat. Sebagaimana kita ketahui melalui pelajaran di sekolah bahwa sinar itu betapa cepatnya perjalanannya. Dari matahari ke bumi ini berjalan hanya 8 menit. Padahal jaraknya jutaan kilometer. 8 menit. Jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan kita berada di bumi yang mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari dalam sekali putaran. Sedangkan kita bersama matahari ini mengelilingi galaksi tempat matahari berada, di galaksi Bima Sakti. Beliatan tahun cahaya berjalan dari sisi galaksi ke sisi yang lain, ke pinggir yang lain, itu 100 juta tahun cahaya. Perhatikan, 100 juta tahun cahaya. Insya Allah. Padahal kita berada di bumi yang mendapatkan sinar dari matahari itu 8 menit. Pada kecepatannya luar biasa. Kita tidak mampu mengikuti betapa cepatnya sinar matahari. Salah satu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Allah itu mengatur perjalanan dari langit ke bumi ini untuk menentukan aturan-aturan ini. Naik kembali itu seharinya itu sama dengan 1000 tahun. Jadi perjalanan satu hari untuk mengatur bumi ini dan naik kembali itu 1000 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Artinya satu hari perjalanan cahaya itu sama dengan 1000 tahun. Berikutnya sama dengan 1000 tahun cahaya menurut aturan Allah. Subhanallah, Maha besar Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kalau kita hidup di dunia ini, misalnya saya sudah merasa hidup 67 tahun, seakan-akan lama. Ternyata kalau dihitung menurut hitungan Allah, sebentar saja. Dan setiap orang yang hidup itu mesti ada akhirnya. Setiap yang hidup mesti ada akhirnya. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa nanti ketika kita mendapatkan balasan, Masya Allah, balasannya itu kita tidak mampu menghitungnya, betapa panjangnya balasannya itu. Kalau kita baik di dunia ini, artinya amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal sholih, maka balasannya kita tidak mampu menghitung berapa lamanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, kita mendengarkan khutbah saat ini sebentar. Kita hidup di dunia ini sebentar, balasannya luar biasa.
panjang sekali. Jamaah sekalian, sedangkan galaksi yang ada di dunia ini itu ketika benda yang mengelilinginya itu miliaran tahun. Miliaran tahun cahaya. Miliaran tahun cahaya. Sedangkan di dunia ini, Masya Allah, miliaran galaksi. Jadi betapa besarnya dunia, jagat ini. Dan Masya Allah, semua makhluknya itu diurusi oleh Allah. Dalam tubuh kita ini, berapa sel yang ada dalam tubuh kita ini? Miliaran. Kita tidak mampu, triliunan sel. Semuanya dalam urusan Allah. Dalam satu waktu Allah mengurusinya itu dengan seluruhnya. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan semua yang ada di jagat raya ini menjadi urusan Allah. Rezekinya, panjang hidupnya, jodohnya, nasibnya itu dalam urusan Allah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, dalam hidup kita ini juga pernah mengalami yang namanya senang, juga yang mengalami yang namanya susah. Semuanya dalam urusan Allah. Oleh karena itu, kalau kita mengalami kesusahan, ingatlah betapa mudahnya Allah untuk mengatur hidup kita ini. Sayangnya seringkali kita ini melihat kita itu dengan diri kita, dengan kemampuan kita, sehingga masalah yang kecil menjadi besar karena daya kemampuan kita. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, nah, kita mulai belajar untuk melihat jagat ini dengan hati kita, bahwa Masya Allah, kuasa Allah itu tidak ada batasnya. Kuasa Allah tidak ada batasnya. Dan balasan yang akan kita terima itu luar biasa. Luar biasa nikmatnya bagi yang taat, dan luar biasa pedihnya bagi yang tidak taat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Waktunya, Masya Allah, terlalu panjang menurut rasa yang kita rasakan. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam bulan Muharram saat ini, penetapan bulan Muharram itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mau menulis administrasi kantor beliau itu bingung untuk menetapkan kapan tanggalnya. Maka melalui kesepakatan dengan beberapa sahabat yang lain, ditetapkanlah bahwa penghitungannya itu dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok ditetapkan melalui hijrahnya? Karena perjuangan beliaulah agama dan negara saat itu ada. Masya Allah. Dan kemudian pada hijrahnya Rasulullah itu pada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok penetapannya pada bulan Muharram? Karena saat itu perlu penyampaian itu kepada masyarakat dunia yang ada di wilayah negara saat itu, kekhalifahan Umar bin Khattab ketika itu. Dan pas hari itu bulan haji, sehingga kalau ditetapkan pada hari itu, maka jamaah haji itu akan menyampaikan beritanya itu kepada masing-masing yang ada di daerahnya
sendiri-sendiri. Masya Allah, luar biasa. Belum seperti zaman kita yang menggunakan medsos seperti saat ini, tidak. Ketika itu berita disampaikan dari mulut ke mulut. Masya Allah, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di saat bulan Muharram. Di antaranya bahwa dalam bulan Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang insya Allah jatuh pada hari Sabtu yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika itu berada di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi Madinah itu sedang berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau puasa?" "Wahai Muhammad, kami ini pengikut Rasulullah Musa. Dan Musa ketika itu diselamatkan Allah dari kejaran Raja Fir'aun, dan bahkan Raja Fir'aun ketika itu oleh Allah ditenggelamkan di dalam Laut Merah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa," aku lebih berhak kepada Musa. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk mengingat perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian, dalam perkembangannya Rasulullah juga menganjurkan untuk tidak sama persis dengan orang Yahudi. Artinya boleh ditambah dengan 1 hari sebelumnya ataupun 1 hari setelahnya. Jamaah sekalian, Rasulullah ketika ditanya wasu'ila an saumi Arafah, ketika ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab, "Tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Berpuasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan menghapuskan dosa yang akan datang, tahun yang akan datang. Maksudnya insya Allah kalau orang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah itu, insya Allah pada tahun berikutnya terhindar dari perbuatan dosa. Wasu'ila an saumi yaumi Asyura, maka beliau menjawab, "Tukaffirus sanatal madiyah." Dia akan mengampuni dosa yang telah lalu. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa ini hendaklah kita lakukan sebagai bentuk taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, berpuasa itu selain merupakan ketaatan juga menyehatkan. Karena dengan berpuasa maka bagian-bagian tubuh yang rusak itu akan termakan. Akan termakan oleh tubuh kita. Maka terkenal sekali menurut penelitian, Rasulullah itu sangat sehat sekali. Bahkan beliau itu dikatakan sakit itu hanya 2 kali, dan diantaranya, mohon maaf, karena terkena racun sihir dari orang Yahudi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menganjurkan mari kita berpuasa yang insya Allah puasanya hanya 1 atau 2 hari, tapi pahalanya sangat besar, dan insya Allah kita bisa menikmatinya ketika kita sudah sowan ke hadirat Allah. Lebih-lebih ketika kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sungguhnya seluruh manusia itu akan merugi
kecuali orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Dilanjutkan dengan melakukan amalan solih dan saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.